Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Teguh History. Kali ini kita akan bahas soal tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru. Nah, di sini fokus kita akan membahas 20 soal P3K guru SD, matematika, IPA, IPS, PKN. Simak baik-baik ya. Sebelum kita membahas secara lengkap, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung channel Teguh History. Caranya dengan like, subscribe, dan komentar di setiap video yang teman-teman atau adik-adik tonton. Oke, sudah siap? Kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda akan mengajar geometri di kelas 4. Model pendekatan yang paling tepat untuk mengajar dengan media potongan tangram seperti gambar berikut adalah A. Penanaman konsep, B. Pemahaman konsep, C. Pembinaan keterampilan, D. Pembinaan pendahuluan, yang E. Pemahaman istilah. Yang tepat yang mana nih untuk soal yang pertama ini? Yang tepat adalah yang C ya, pembinaan keterampilan. Apa sih jawabannya pembinaan keterampilan? Nah, kita bahas ya. Penanaman konsep mengenai bentuk dasar geometri seperti segitiga diberikan menggunakan pemahaman konsep. Namun, jika sudah pada tahap menggunakan media tagram seperti di soal nomor 1, pendekatan yang digunakan adalah pembinaan keterampilan. Next, kita bahas soal yang kedua. Anda akan mengajar materi lambang bilangan. Maka yang Anda tuliskan di papan tulis untuk lambang bilangan 303.090 adalah nih yang A, B, C, D atau yang E. Di sini yang ditanyakan 303.090. Jawabannya yang B ya. Nah, ini tulisan angkanya 300 ya. 3.090. Oke, lanjut berikutnya. Soal yang ketiga, Anda akan menjelaskan konsep perkalian bilangan bulat. Maka penjelasan paling awal kepada peserta didik adalah A. Perkalian bilangan bulat positif dengan positif, B. Perkalian bilangan bulat negatif dengan positif, C. Perkalian antar bilangan bulat negatif, D. Perkalian bilangan 1 dengan bilangan 0, E. Perkalian bilangan negatif 1 dengan bilangan 0. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Perkalian bilangan bulat positif dengan positif. Ini adalah menjelaskan konsep perkalian. Lanjut kita bahas soal yang keempat. Cara membaca penulisan lambang bilangan. Nah, ini angka yang seperti ini. Yang paling tepat adalah yang mana nih? Yang A 2 ditambah negatif 3, B 2 plus negatif 3, yang C 2 ditambah minus 3, yang D 2 minus 3, yang E 2 dikurangi 3. Nah, yang tepat yang mana? Yang A, 2 ditambah negatif 3. Lanjut soal yang kelima. Cara Anda menjelaskan ya bahwa penulisan bilangan Romawi seperti ini tidak mempunyai arti yang tepat adalah yang A 2 angka 10 tidak boleh menjadi pengurangan dari L. Yang B angka X hanya boleh dikurangkan dari L dan C. Yang C angka L tidak boleh dikurangkan dari angka lainnya. Yang D angka L tidak boleh ditulis berjejer secara berurutan. Yang E angka X tidak boleh ditulis sebelum L dan C. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, 2 angka X tidak boleh menjadi pengurang dari L. Nah, pembahasannya seperti ini. 2 angka X atau lebih secara berturut-turut tidak boleh menjadi pengurang C. 1 angka X hanya boleh menjadi pengurang L dan C, yaitu X sama L ini seperti ini diperbolehkan ya 40 dan X sama C. Nah, ini 100 dikurangi 10 jadinya 90. Seperti ini contoh yang benar. Lanjut soal yang keenam.
Anda akan mengajar materi sifat-sifat air di kelas 3 menggunakan pendekatan informasi. Saat Anda melakukan refleksi, ternyata lebih dari 2/3 murid tidak dapat menjawab pertanyaan yang akan Anda ajukan. Nah, analisa Anda dari kondisi di atas adalah A. Murid kurang memperhatikan, B. Konsep yang sulit dimengerti, C. Murid belum membaca materi, D. Pendekatan yang kurang sesuai, yang E. Media pembelajaran kurang menarik. Nah, jawaban yang tepat yang mana? Yang D ya, pendekatan yang kurang sesuai. Ya, karena di sini pendekatan informasi ya, kemudian melakukan refleksi ini pendekatan yang kurang sesuai. Pembahasannya seperti ini. Pendekatan informasi kurang sesuai untuk usia peserta didik kelas 3. Nah, pada usia perkembangan ini, peserta didik baru sampai pada tahap konkret operasional. Maka lebih pas menggunakan pendekatan realistik. Ya, jadi soal-soalnya itu harus yang lebih mengutamakan secara langsung ya, tidak menggunakan secara analisa. Lanjut soal yang ke-7. Anda akan mengajar menggunakan pendekatan inquiry. Maka tugas utama Anda adalah yang A. Memberikan informasi langsung pada murid, B. Menjelaskan konsep di awal penugasan, C. Mengamati murid memecahkan masalah yang disajikan, yang D. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi, E. Menunggu murid presentasi dan diskusi hasil penemuan. Nah, jawaban yang tepat yang mana nih? Yang mengajar menggunakan pendekatan inquiry. Jawaban yang tepat adalah yang D. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, penjelasannya cukup jelas ya. Dalam pendekatan inquiry, guru tetap harus memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pemecahan masalah yang disajikan. Berikutnya yang ke-8. Perhatikan urutan sintak pembelajaran berikut. Nah, yang pertama mendeskripsikan lingkungan sehat dan tidak sehat yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, menjelaskan pengertian lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang ketiga, mendemonstrasikan adanya zat lain dari air yang tampak jernih dalam selokan. Yang keempat, menjelaskan penyebab lingkungan tercemar berdasarkan sintak di atas. Maka pendekatan yang digunakan adalah A. Lingkungan, B. Faktual, C. Konseptual, D. Keterampilan proses, yang E. Inquiry. Nah, di sini lebih dominannya itu adalah di sekitar sekolah, jadi lebih tepatnya adalah lingkungan. Kita bahas soal yang ke-9. Anda akan mengajarkan submateri bumi dan bulan mengelilingi matahari. Nah, jumlah murid dalam satu kelas berjumlah 40. Alat peraga planetarium yang tersedia hanya 2 buah. Dengan kondisi tersebut, Anda sebaiknya mengajar dengan metode A. Diskusi, B. Eksperimen, C. Simulasi, D. Demonstrasi, yang E. Penugasan. Yang tepat demonstrasi ya, kalau alat peraganya itu tersedia sedikit. Nah, pembahasan seperti ini. Perlengkapan media pembelajaran yang terbatas dengan jumlah besar bisa disolusikan dengan pendekatan demonstrasi. Next, soal ke-10. Anda akan membuktikan bahwa dalam fotosintesis dihasilkan tepung. Maka metode pembelajaran yang Anda gunakan adalah A. Diskusi, B. Eksperimen, C. Simulasi, D. Demonstrasi, yang E. Inquiry. Jawaban yang tepat eksperimen. Yang ke-11, Anda sedang mengajar sejarah murid. Nah, sejarah ya, mengajar sejarah. Nah, murid diberikan penugasan untuk mencari letak kerajaan Sriwijaya dalam sebut peta. Nah, maka pengembangan teknik mengajar yang Anda lakukan didasarkan pada A. Konten, B. Keterampilan proses, C. Masalah, D. Minat, yang E. Media ajar. Jawaban yang tepat adalah yang B. Keterampilan proses. Next, soal yang ke-12. Anda akan mengajarkan materi globalisasi. Strategi yang tepat untuk Anda pilih adalah A. Menggunakan media pembelajaran yang langka, B. Merumuskan tujuan instruksional umum yang efisien. Lanjut, yang C. Merumuskan tujuan instruksional khusus, D. Merumuskan tujuan kurikuler, yang E. Media masa pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang C. Merumuskan tujuan instruksional khusus. Pembahasannya merumuskan tujuan instruksional khusus karena akan memberikan peluang pemahaman yang lebih efektif. Hal ini penting mengingat materi globalisasi yang sangat luas. Soal yang ke-13, Anda akan menyampaikan materi Sumpah Pemuda dengan metode diskusi. Peran Anda yang tepat adalah A. Ikut mengidentifikasi sikap keteladanan para
pejuang Sumpah Pemuda. Yang B menunjukkan gambar proses berlangsungnya Sumpah Pemuda. C menunjukkan nama-nama tokoh Sumpah Pemuda. Yang D menunjukkan sikap para tokoh terhadap penjajah. Yang E menunjukkan tempat dan tanggal penting Sumpah Pemuda. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang A. Ikut mengidentifikasi sikap keteladanan para pejuang Sumpah Pemuda. Biar ada segi manfaat atau contohnya ya. Nah, kita lanjut soal yang ke-14. Anda akan mengajarkan bentuk keragaman di Indonesia. Salah satunya adalah rumah adat. Nah, model atau miniatur yang Anda presentasikan untuk menunjukkan rumah adat Sumatera Barat adalah A. Rumah joglo, B. Rumah gadang, C. Rumah rumbia, D. Rumah brunjung, yang E. Rumah limasan. Jawaban yang tepat rumah gadang ya, yang ada di Sumatera Barat. Lanjut soal yang ke-15. Dua orang murid Anda mencoba menanam padi pada dua petak sawah. Petak pertama dipupuk dan diairi, petak kedua tanpa diberi pupuk dan hanya diairi. Nah, menurut Anda kedua murid sedang melakukan apa? Nah, yang A, pengamatan mendalam, B, penelitian sederhana, C, merencanakan penelitian, D, melakukan pengukuran, yang E, belajar realistik secara mandiri. Jawaban yang tepat penelitian sederhana ya di sini ya. Dua orang murid akan mencoba menanam padi pada dua petak sawah, kemudian petak pertama dibubuk dan diairi, petak yang kedua tanpa diberi pupuk dan hanya diairi. Nah, ini termasuk penelitian yang sederhana. Gampang ya dibuatnya. Soal yang ke-16. Di bawah ini materi IPS yang tidak tepat Anda ajarkan dalam pembelajaran PKN secara terpadu adalah A. UUD 1945, B. MPR, C. Demokrasi, yang D. Demografi, yang E. Ideologi. Jawaban yang tepat demografi ya. Ini kurang tepat kalau dipadukan antara pelajaran IPS dan PKN. Lanjut soal ke-17. Anda akan mengajarkan cara memajukan kebudayaan nasional. Nah, maka contoh dalam kehidupan sehari-hari yang Anda contohkan adalah A. Disiplin beribadah tepat waktu, B. Kerjasama di tempat kerja, C. Berdiskusi dengan teman di kelas, yang D. Gotong royong warga kompleks, yang E. Petugas mobil ambulans. Nah, jawaban yang tepat kaitannya dengan mengajarkan cara memajukan kebudayaan nasional, yaitu gotong royong warga kompleks. Berikutnya soal ke-18. Anda akan mengajarkan materi usaha bela negara. Maka referensi utamanya adalah A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 3, D. Pasal 28, E. Pasal 29 ayat 1. Jawaban yang tepat yang C ya, Pasal 27 ayat 3. Kita bahas soal yang ke-19. Anda akan mengajarkan mengenai hak setiap orang mengembangkan diri. Maka yang Anda contohkan adalah A. Hak melakukan pekerjaan sosial, B. Hak mempertahankan hidup, C. Hak memperoleh kesejahteraan lahir batin, D. Hak memperoleh lingkungan hidup yang baik, E. Hak untuk warga negara untuk berkeluarga. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, hak melakukan pekerjaan sosial. Next, soal yang terakhir ya. Anda akan mengajarkan ciri-ciri warga negara yang demokratis. Nah, maka di bawah ini ciri yang tidak tepat menurut Anda adalah A. Warga negara yang demokratis mengutamakan pengetahuan, B. Warga yang demokratis memiliki tanggung jawab, C. Warga yang demokratis menggunakan hak suara dalam pemilu, D. Warga yang demokratis bersikap santun dan toleransi, E. Warga yang demokratis menghargai perbedaan pendapat. Mana nih kaitannya dengan demonstrasi, tapi di sini ciri-ciri yang tidak tepat ya. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah yang A ya, warga negara yang demokratis mengutamakan pengetahuan. Demikian ya untuk pembahasan soal latihan P3K ya 2021 20 soal. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk teman-teman semuanya persiapan dalam mengikuti seleksi P3K 2021. Terima kasih. See you next time.